الشيطان الرجيم. Kemudian yang kedua dari akar penyimpangan di sini adalah salah paham seputar definisi pemimpin yang syah. Ya. Ini karena bias dalam memahami pemimpin, akhirnya bikin kelompok-kelompok, bikin jamaah-jamaah. Pimpinannya itu dia baiat. Pimpinannya dianggap sebagai kepala negara yang syah. Lebih dia dengarkan dari kepala negara yang diakui oleh seluruh penduduk negara. Dan ini ada di kelompok-kelompok ya. Jangan bilang kita hidup dalam khayalan, tidak. Ya, saya bisa hitungkan nama-nama kelompok yang ada baiatnya, ada kepala negaranya juga. Pimpinannya lebih tinggi derajatnya dari kepala negaranya. Tapi karena ini kode etik jurnalistik, saya tidak mau sebut nama ya. Bahaya nanti kalau saya sebut nama. Ya. Itu ada kelompok-kelompok. Ya. Di dalam hal tersebut. Dasarnya karena mereka menganggap itu pemimpin yang syah itu tidak ada ukuran. Dia bikin kelompok, bikin jamaah, ada pemimpinnya, dia baiat, inilah pemimpin yang syah. Akhirnya dia baca hadits-hadits seputar kepemimpinan. Wah, Masya Allah, ini hadits riwayat Bukhari Muslim ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Iya. Dia baca haditsnya. Man ata'al amir faqad ata'ani, wa man asal amir faqad asani. Siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Hebat ini ya. Pemimpin. Haditsnya tidak ada yang meragukan. Kadang dia baca hadits Ibnu Abbas tadi, man kharaja minal jamaati qaida shibrin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari jamaah, dari kelompok dan pemimpinnya, maka dia keluar sejengkal saja. Kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Iya. Jadi anggap itu kelompok dia, pemimpin dia. Padahal kalau dipikir akal sehat saja itu tidak masuk akal. Kamu punya kelompok, ada pemimpinmu. Saya juga bisa bikin kelompok dan pemimpin. Saya angkat satu orang, saya baiat, kemudian pemimpin saya berkata siapa yang di luar kita, maka semuanya mati jahiliyah. Apa bedanya saya dengan kamu? Tidak ada yang membedakan. Karena itu tidak mungkin itu di dalam syariat tidak ada ketentuan pemimpin. Jadi tidak setiap orang mengangkat dirinya di pemimpin, dia jadi pemimpin yang syah secara syar'i. Yang dikatakan pemimpin itu cirinya kata Imam Ahmad. Kalau kamu masuk di dalam sebuah negara, kamu tanya penduduk negara mana pimpinanmu, semuanya menunjuk ke sana. Itulah pemimpin namanya. Iya. Pemimpin itu bukan negara bawah tanah. Pemimpin yang syah itu bukan pemimpin kelompok-kelompok. Tapi pemimpin itu kepala negara. Itu dianggap sebagai pemimpin. Atau siapa yang mewakili kepala negara. Masuklah gubernur, kepala daerah dan yang semisal dengannya. Jelas ya? Itu yang disebut pemimpin. Cara mengangkatnya sebagai pemimpin di dalam agama ada 3 cara. Cara yang pertama adalah biikhtiyari ahli al-halli wal aqd. Dipilih oleh orang-orang yang berwenang. Ini seperti Umar bin Khattab. Seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ahli sejarah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, beliau berdua ini dipilih oleh beberapa orang sahabat saja. Abu Bakar cuma dipilih oleh sahabat yang dibawa Thaqifah Bani Sa'idah, cuma itu aja membaiat. Setelah Syam menjadi kepala negara dipimpin, hadir semua di situ. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat yang diberi kabar gembira sorga, orang yang hadir di perang Badar itu hadir di situ banyak. Membaiat Abu Bakar. Setelah semuanya mereka sepakat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah,
kaum muslimin yang lainnya ikut kepada mereka. Ikut kepada mereka. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu dipilih sebagai kepala negara dengan wasiat dari Umar. Iya. Tauliah dari dari Umar radhiyallahu taala anhu. Umar berkata ketika akan meninggal, yang menjadi khalifah setelahku adalah salah satu dari 6 orang. Dia sebut nama orangnya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. 6 orang. Setelah Umar meninggal, 6 orang ini bersepakat. 3 orang menganggap dirinya tidak layak untuk hal itu. Dia serahkan haknya kepada temannya masing-masing. 3 orang ini, Urwah bin Zubair, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Talha bin Ubaidillah. Maka Ali punya 2 hak, Utsman punya 2 hak, dan Abdurrahman bin Auf punya 2 hak. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, saya tidak layak untuk hal ini sepanjang kalian berdua masih ada. Kalian berdua lah yang paling berhak. Maka bola pun berada di tangan Abdurrahman bin Auf. Dia menentukan. Dia pilih salah satu dari keduanya itu menjadi khalifah. Maka itu hari-hari yang terberat di dalam kehidupan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Beliau sedikit tidurnya. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeliling ke kampung-kampung Al-Ansar, mendatangi tempat-tempat kaum Muhajirin. Dia tanyai satu persatu tentang 2 orang sahabat ini, Utsman dan Ali. Salat istikharah sampai akhirnya beliau mengumpulkan kaum muslimin. Kemudian beliau berkata, beliau ceritakan hari-hari kehidupan. Dan saya melihat di antara kita ini tidak ada yang lebih utama daripada Utsman bin Affan. Berdirilah wahai Utsman. Maka Utsman pun berdiri radhiyallahu taala anhu, kemudian dibaiat oleh sahabat yang hadir di masjid. Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib juga ada di situ. Itu cara yang pertama untuk kepemimpinan. Cara yang kedua, kepemimpinan namanya wilayatul ahad. Pemimpin yang syah dengan pelimpahan kekuasaan. Jadi pemimpin yang berkuasa waktu itu berkata, pemerintah setelahku, pemimpin setelahku adalah fulan, dia tunjuk. Itu wilayatul ahad namanya. Itulah yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar masih hidup, Abu Bakar berkata, khalifah setelah saya adalah Umar bin Khattab. Sudah diambil kesepakatan, disetujui oleh para sahabat. Begitu Abu Bakar meninggal radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab otomatis menjadi khalifah. Dan ini yang dijalankan sekarang di dalam pemerintahan Islam di masa sekarang dalam bentuk kerajaan. Jadi jangan dikira ya kerajaan itu tidak ada asal usul kepemimpinannya. Kalau bahasanya orang-orang demokrasi, dia bilang apa? Monarki katanya. Ya. Itu lebih disyariatkan daripada jalan menghampirkan uang yang andai kata uang itu dipakai untuk membangun negeri, akan jadi satu provinsi atau satu kota. Iya. Itu lebih mudah. Lebih mudah. Itu lihat ya, saya hadiri di satu proses. Saya kebetulan waktu itu sedang di Saudi. Ya, saya hadir ketika Raja Abdullah meninggal. Rajanya meninggal di waktu malam. Rakyatnya tidur di malam hari. Paginya sudah ada pemimpinnya, penggantinya. Besoknya dibaiat dan disyahkan. Selesai, tidak ada yang berubah. Tidak ada ribut-ribut, keamanan terjaga. Ya. Tidak perlu ada biaya besar-besaran pemilihan. Ini jalan syar'i, pelimpahan kekuasaan namanya. Jalan yang ketiga, yang ketiga yang disebut sebagai jalan apabila ini di kondisi terjadi. Kalau misalnya ada yang memimpin, berkuasa dengan kekuatannya, dia kudeta misalnya, melakukan pertumpahan darah atau melakukan suatu apapun, dia berhasil berkuasa. Sudah berhasil berkuasa, sepanjang dia sudah berhasil berkuasa, maka dia syah sebagai kepala negara.
Dan itu disepakati oleh para ulama. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Man taghallaba biquwwatihi fahuwal khalifah. Siapa yang berhasil berkuasa dengan kekuatannya, maka dia khalifah. Itu disebut oleh Imam Syafi'i. Iya. Saya sebut satu ya, nama Imam Syafi'i. Sebab di Indonesia ini, ada yang mengatakan presiden kita ini katanya presiden ilegal. Jelas ya? Katanya menghargai Imam Syafi'i. Itu salah satu. Dan Imam Syafi'i itu, sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar sebelumnya dan para imam yang lain, itu menukil kesepakatan tentang hal itu. Dan belum pernah ada terjadi silang pendapat. Karena memang maksud dari kepemimpinan untuk menyatukan manusia. Sepanjang sudah bersatu, kenapa harus berpecah lagi? Iya. Itu untuk menjaga darah-darah. Jangan sampai tertumpah darah manusia tanpa hak. Baik, jadi ini keliru ya di dalam memahami mana pemimpin. Akhirnya ini mengangkat pemimpin, dia tidak mengerti hak pemimpin yang sana, terjadilah bentuk-bentuk radikalisme.